Buku Mahabharata adalah Indonesia terdahulu. Bagian 6. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787. Bisma. Dalam masa Mahabharata ada, raja bernama Pratipa. Bisma merupakan salah satu keturunan Kuru atau Kuruwangsa, bertahta di Hastinapura. Raja Pratipa memiliki permaisuri bernama Sunanda dari kerajaan Siwi, yang melahirkan 3 putra. Di antara ketiga putra tersebut, Santanu dinobatkan menjadi raja. Raja Santanu menikahi Dewi Gangga, kemudian berputera 8 orang yang merupakan penjelmaan dari 8 wasu. Setiap putranya lahir, ibunya pergi ke sungai dan menenggelamkannya. Itu terjadi sebanyak 7 kali. Saat putera yang ke-8 lahir, raja mengikuti dan mencegah istrinya menenggelamkan anak mereka yang ke-8. Putera yang selamat itu bernama Dewa Brata, yang di kemudian hari dikenal sebagai Bisma. Raja Santanu menikah sekali lagi dengan seorang puteri nelayan bernama Satyawati. Satyawati melahirkan 2 putra, bernama Citrangada dan Wicitrawirya. 7 putra tersebut ditenggelamkan merupakan penjelmaan dari 8 wasu yang mengalami kutukan karena perbuatannya mencuri lembu sakti milik Resi Wasista. Dalam perjalanannya menuju bumi, mereka bertemu dengan Dewi Gangga yang juga mau turun ke dunia untuk menjadi istri putra Raja Pratipa, yaitu Santanu. 8 wasu kemudian membuat kesepakatan dengan Dewi Gangga bahwa mereka akan menjelma sebagai 8 putra Prabu Santanu dan dilahirkan oleh Dewi Gangga. Bisma merupakan penjelmaan wasu yang bernama Prabata, sementara 7 kakaknya yang telah lahir berhasil mengakhiri kutukan karena ditenggelamkan ke sungai Gangga oleh ibu mereka sendiri. Bisma tidak berhasil mengikuti jejak 7 wasu yang lain karena dicegah oleh ayahnya. Kemudian, sang ibu membawa Bisma yang masih bayi ke Surgaloka, meninggalkan Prabu Santanu sendirian. Setelah 36 tahun kemudian, Dewi Gangga menyerahkan anak tersebut kepada sang Prabu di hilir sungai, dan memberinya nama Dewa Brata. Dewa Brata kemudian menjadi pangeran yang cerdas dan gagah, dan dicalonkan sebagai pewaris kerajaan. Namun karena janjinya terhadap Sang Dasapati, ayah Satyawati, ibu tirinya, ia rela untuk tidak mewarisi tahta serta tidak menikah seumur hidup agar kelak keturunannya tidak memperebutkan tahta kerajaan dengan keturunan Satyawati. Karena ketulusannya tersebut, ia diberi nama Bisma dan dianugerahi agar mampu bersahabat dengan Sang Dewa Waktu sehingga ia bias menentukan waktu kematiannya sendiri. Nama Bisma dalam bahasa Sanskerta versi India berarti, dia yang sumpahnya dahsyat hebat, karena ia bersumpah akan hidup membujang selamanya dan tidak mewarisi tahta kerajaannya. Nama Dewa Brata diganti menjadi Bisma karena ia melakukan Bishan Pratgya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Hal itu dikarenakan Bisma tidak ingin dia dan keturunannya berselisih dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya. Bisma mempelajari ilmu kenegaraan dari Brihaspati, guru para dewa, ilmu Veda dan Vedangga dari Resi Wasista, dan ilmu perang dari Parasurama, Rama Parasu, Rama Bhargawa, seorang kesatria legendaris sekaligus salah satu Ciranjiwin. Dengan berguru kepadanya Bisma mahir dalam menggunakan segala jenis senjata dan karena kepandaiannya tersebut ia ditakuti oleh segala lawannya. Di lingkungan kerajaan Hastinapura, Bisma sangat dihormati oleh anak cucunya. Tidak hanya karena ia dewasa, namun juga karena kemahirannya dalam peperangan. Dalam setiap peperangan, pastilah ia selalu menang karena sangat berpengalaman. Bisma memiliki 2 adik tiri dari ibu tirinya yang bernama Satyawati. Mereka bernama Citranggada dan Wicitrawirya. Demi kebahagiaan adik-adiknya, ia pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara sehingga berhasil membawa pulang 3 orang puteri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika untuk dinikahkan kepada adik-adiknya. Bisma versi Jawa. Bisma adalah anak Prabu Santanu, Raja Astina dengan Dewi Gangga alias Dewi Jahnawi, dalam versi Jawa. Waktu kecil bernama Raden Dewa Brata yang berarti keturunan Barata yang luhur. Ia juga mempunyai nama lain Gangadata. Dia adalah salah satu tokoh wayang yang tidak menikah yang disebut dengan istilah Brahmacarin. Berkediaman di pertapaan Talkanda, Bisma dalam tokoh perwayangan digambarkan seorang yang sakti, di mana sebenarnya ia berhak atas tahta Astina akan tetapi karena keinginan yang luhur dari dirinya demi menghindari perpecahan dalam negara Astina ia rela tidak menjadi raja. Resi Bisma sangat sakti mandraguna dan banyak yang bertekuk lutut kepadanya. Ia mengikuti sayembara untuk mendapatkan putri bagi Raja Hastina dan memboyong 3 dewi.
Salah satu putri yang dimenangkannya adalah Dewi Amba dan Dewi Amba ternyata mencintai Bisma. Bisma tidak bisa menerima cinta Dewi Amba karena dia hanya wakil untuk mendapatkan Dewi Amba. Namun Dewi Amba tetap berkeras hanya mau menikah dengan Bisma. Bisma pun menakut-nakuti Dewi Amba dengan senjata saktinya yang justru tidak sengaja membunuh Dewi Amba. Dewi Amba yang sedang sekarat dipeluk oleh Bisma sambil menyatakan bahwa sesungguhnya dirinya juga mencintai Dewi Amba. Setelah roh Dewi Amba keluar dari jasadnya kemudian mengatakan bahwa dia akan menjemput Bisma suatu saat agar bisa bersama di alam lain dan Bisma pun menyanggupinya. Diceritakan roh Dewi Amba menitis kepada Sri Kandi yang akan membunuh Bisma dalam perang Baratayuda. Dikisahkan, saat ia lahir, ibunya Moksa ke alam baka meninggalkan Dewa Brata yang masih bayi. Ayahnya Prabu Santanu kemudian mencari wanita yang bersedia menyusui Dewa Brata hingga ke negara Wirata bertemu dengan Dewi Durgandini atau Dewi Satyawati, istri Parasara yang telah berputra Resi Wyasa. Setelah Durgandini bercerai, ia dijadikan permaisuri Prabu Santanu dan melahirkan Citranggada dan Wicitrawirya, yang menjadi saudara Bisma seayah lain ibu. Setelah menikahkan Citranggada dan Wicitrawirya, Prabu Santanu turun tahta menjadi pertapa, dan digantikan anaknya. Sayang kedua anaknya kemudian meninggal secara berurutan, sehingga tahta kerajaan Astina dan janda Citranggada dan Wicitrawirya diserahkan pada Biasa putra Durgandini dari suami pertama. Biasalah yang kemudian menurunkan Pandu dan Dretarata orang tua Pandawa dan Korawa. Demi janjinya membela Astina, Bisma berpihak pada Korawa dan mati terbunuh oleh Sri Kandi di perang Baratayuda. Bisma memiliki kesaktian tertentu, yaitu ia bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Adik tiri Bisma, Wicitrawirya wafat tak lama setelah pernikahannya. Ia tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu, Satyawati mengirim kedua istri Wicitrawirya, yaitu Ambika dan Ambalika, untuk menemui Resi Biasa, sebab sang Resi akan mengadakan suatu upacara bagi mereka agar memperoleh keturunan. Biasa versi India, bergelar Weda Wyasa orang yang mengumpulkan berbagai karya para Resi dari masa sebelumnya, membukukannya. Beliau juga dikenal dengan nama Krishna Dwaipayana. Beliau adalah filsuf, sastrawan India yang menulis epos terbesar di dunia, yaitu Mahabharata. Wisnu Purana menyatakan bahwa alam semesta adalah suatu siklus, ada dan tiada berulang kali. Setiap siklus dipimpin oleh beberapa manu, satu untuk setiap manwantara, yang memiliki 4 zaman, disebut Catur Yuga, 4 yuga. Dwapara Yuga adalah yuga yang ketiga. Kitab Purana, dalam setiap zaman ketiga, Dwapara, Wisnu, dalam diri Wyasa, untuk menjaga kualitas umat manusia, membagi Weda, yang seharusnya satu, menjadi beberapa bagian. Mengamati terbatasnya ketekunan energi, dan dengan wujud yang tak kekal ia membuat Weda 4 bagian, sesuai kapasitasnya, dan raga yang dipakainya, dalam menjalankan tugas untuk mengklasifikasi, dikenal dengan nama Wedawyasa. Krishna Dwaipayana membagi Weda menjadi 4 bagian, Caturweda, dan oleh karena itu ia juga memiliki nama Weda Wyasa yang artinya, pembagi Weda. Kata Wyasa berarti, membelah, memecah, membedakan. Dalam proses pengkodifikasian Weda, Wyasa dibantu oleh 4 muridnya, yaitu Pulaha, Jaimini, Samantu, dan Wesampayana. Pada suatu ketika, timbul keinginan Resi Biasa untuk menyusun riwayat keluarga Barata. Atas persetujuan Dewa Brahma, Hyang Ganapati, Ganesha, datang membantu Biasa. Ganapati meminta Wyasa agar ia menceritakan Mahabharata tanpa berhenti, sedangkan Ganapati yang akan mencatatnya. Setelah 2,5 tahun, Mahabharata berhasil disusun. Murid-murid Resi Biasa yang terkemuka seperti Pulaha, Jaimini, Sumantu, dan Wesampayana menuturkannya berulang-ulang dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Orang tua Biasa adalah Resi Parasara dan Satyawati, alias Durgandini atau Gandawati. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Resi Parasara berdiri di tepi sungai Yamuna, minta diseberangkan dengan perahu. Satyawati menghampirinya lalu mengantarkannya ke seberang dengan perahu. Di tengah sungai, Resi Parasara terpikat oleh kecantikan Satyawati. Satyawati kemudian bercakap-cakap dengan Resi Parasara, sambil menceritakan bahwa ia terkena penyakit yang menyebabkan badannya berbau busuk. Ayah Satyawati berpesan, bahwa siapa saja lelaki yang dapat menyembuhkan penyakitnya boleh dijadikan suami. Mendengar hal itu, Resi Parasara berkata bahwa ia bersedia menyembuhkan penyakit Satyawati. Karena kesaktiannya sebagai seorang Resi, Parasara menyembuhkan Satyawati dalam sekejap. Setelah lamaran disetujui oleh orang tua Satyawati, Parasara dan Satyawati melangsungkan pernikahan.
Kedua mempelai menikmati malam pertamanya di sebuah pulau di tengah Sungai Yamuna, India. Di sana Resi Parasara menciptakan kabut gelap nan tebal agar pulau tersebut tidak dapat dilihat orang. Dari hasil hubungannya, lahirlah seorang anak yang sangat luar biasa. Ia diberi nama Krishna Dwaipayana karena kulitnya hitam Krishna, dan lahir di tengah pulau, Dwaipayana. Anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dengan cepat dan mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang resi. Biasa juga dikenal sebagai penulis pencatat sejarah dalam Mahabharata, namun ia juga merupakan tokoh penting dalam riwayat yang disusunnya itu. Ibunya, Satyawati, menikah dengan Santanu, Raja Hastinapura. Dari perkawinannya lahirlah Citranggada dan Wicitrawirya. Selain dikenal sebagai tokoh yang membagi Weda menjadi 4 bagian, biasa juga dikenal sebagai penulis pencatat sejarah dalam Mahabharata. Namun ia juga merupakan tokoh penting dalam riwayat yang disusunnya itu. Ibunya, Satyawati, menikah dengan Santanu, Raja Hastinapura. Dari perkawinannya lahirlah Citranggada dan Wicitrawirya. Citranggada gugur dalam suatu pertempuran, sedangkan Wicitrawirya wafat karena sakit. Karena kedua pangeran itu wafat tanpa memiliki keturunan, Satyawati menanggil biasa agar melangsungkan suatu yatnya, upacara suci, untuk memperoleh keturunan. Kedua janda Wicitrawirya yaitu Ambika dan Ambalika diminta menghadap biasa sendirian untuk diupacarai. Abhyasa versi Jawa. Abhyasa merupakan putra pasangan Parasara dan Durgandini. Dikisahkan Durgandini menderita bau amis pada badannya semenjak lahir. Ia diobati Parasara seorang pendeta muda, di atas perahu sampai sembuh, keduanya saling jatuh hati dan melakukan sanggama, sehingga lahir Abhyasa. Abhyasa tidak lahir sendiri. Parasara juga mencipta perahu, penyakit, dan alat-alat pengobatannya menjadi manusia berjumlah 6, yaitu Setatama, Rekatawati, Bima Kinca, Kincaka, Rupa Kinca, dan Raja Mala, semuanya dipersaudarakan dengan Abhyasa. Durgandini kemudian menjadi permaisuri Sentanu Raja Hastina. Ia melahirkan Citranggada dan Citrawirya. Masing-masing secara berturut-turut naik tahta menggantikan Sentanu. Namun, keduanya masih muda. Citranggada meninggal saat belum menikah, sedangkan Citrawirya meninggal saat belum memiliki putra. Durgandini kemudian memanggil Abhyasa untuk menikahi kedua janda Citrawirya, yaitu Ambika dan Ambalika. Saat itu ia baru saja bertapa sehingga keadaan tubuhnya sangat buruk dan mengerikan. Ambika ketakutan saat pertama kali bertemu sampai memejamkan mata. Abhyasa meramalkan kalau Ambika kelak melahirkan putra buta. Sementara itu, Ambalika memalingkan muka karena takut. Abhyasa meramalkan kelak Ambalika akan melahirkan bayi berleher cacat. Abhyasa juga menikahi dayang Ambalika bernama Datri. Perempuan itu ketakutan dan mencoba lari. Ia pun diramal kelak akan melahirkan putra berkaki pincang. Akhirnya, Ambika, Ambalika, dan Datri masing-masing melahirkan putra yang diberi nama Dretarastra, Pandu, dan Widura, pewaris sah tahta Hastina sesungguhnya adalah Bisma putra Sentanu dari istri pertama. Namun ia telah bersumpah tidak akan menjadi raja, sehingga sebagai pengganti Citrawirya, Abhyasa pun naik tahta sampai kelak ketiga putranya dewasa. Setelah tiba saatnya, Abhyasa pun turun tahta digantikan Pandu sebagai Raja Hastina selanjutnya. Ia kembali menjadi pendeta di pertapaan Ratawu yang terletak di pegunungan Saptaarga. Abhyasa merupakan pendeta agung yang sangat dihormati. Tidak hanya keluarga Hastina saja yang menjadikannya tempat meminta nasihat, namun juga dari negeri-negeri lainnya. Versi pewayangan mengisahkan kematian Abhyasa sesaat sesudah perang Baratayuda usai, yaitu ketika keturunannya yang bernama Parikesit cucu Arjuna dilahirkan. Konon, atas jasa-jasanya selama hidup di dunia, datang kereta emas dari Kahyangan menjemput Abhyasa. Ia pun naik ke sorga bersama seluruh raganya. Nama Dipayana kemudian diwarisi oleh Parikesit. Dretarastra versi Jawa. Dretarastra dalam pewayangan Jawa disebut sebagai putra kandung Abhyasa. Dretarastra atau kadang disingkat Destarata, dilahirkan oleh Ambika dalam keadaan buta sebagai pengingat karena ketika pertama kali berjumpa dengan Abhyasa, ibunya itu memejamkan mata. Kedatangan Abhyasa ke negeri Hastina ialah atas undangan ibunya, yaitu Durgandini untuk menikahi janda-janda Citrawirya. Tujuannya ialah untuk menyambung garis keturunan Wangsa Barata karena pewaris yang sesungguhnya, yaitu Bisma, telah bersumpah untuk hidup wahdat. Sewaktu kecil Dretarastra serta kedua adiknya, yaitu Pandu dan Widura berguru kepada Bisma tentang ilmu pemerintahan dan kesaktian. Meskipun menyandang tunanetra, namun Dretarastra mampu menguasai ilmu lebur geni sehingga mampu meremukan apa saja melalui genggamannya.
Dikisahkan Pandu pulang dari Mandura dengan membawa Kunti sebagai hadiah sayembara, serta Madrim putri dari Mandaraka. Di tengah jalan rombongan itu dihadang oleh gendara Raja Plasajenar yang terlambat mengikuti sayembara di Mandura. Pertempuran terjadi antara keduanya dan berakhir dengan kematian gendara. Ia berwasiat menitipkan kedua adiknya, yaitu Gendari dan Sengkuni untuk dibawa Pandu. Sesampainya di Hastina, Pandu menyerahkan ketiga putri boyongannya untuk dipilih salah satu sebagai istri Dhritarashtra. Kakaknya itu memilih Gendari yang diramalkannya akan memberinya banyak putra. Perkawinan tersebut memang melahirkan 100 orang anak, yang dikenal dengan nama Korawa. Karena menyandang cacat fisik, tahta Hastina pun diserahkan kepada Pandu, sedangkan Abhyasa yang bertindak sebagai raja sementara kembali ke pertapaannya di Sapta Arga. Sementara itu, Dhritarashtra diangkat sebagai adipati, raja bawahan, di daerah Gajah Oya, sedangkan Widura di Pagombakan. Pandu versi India. Pandu, merupakan anak kedua, kakaknya adalah Dhritarashtra yang sebenarnya merupakan pewaris dari kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura, tetapi karena buta maka tahta diserahkan kepada Pandu dan Widura, yang tidak memiliki ilmu kesaktian apapun tetapi memiliki ilmu kebijaksanaan yang luar biasa terutama bidang ketatanegaraan. Nama Pandu atau Pandeu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat, dan kulit beliau memang pucat, karena ketika ibunya, Ambalika, menyelenggarakan upacara Putrotpadana untuk memperoleh anak, ia berwajah pucat. Di kalangan Jawi, Jawa Kuna, Sunda, Pandu, berasal dari Wandu, yang artinya bukan laki bukan perempuan, tetapi bukan banci. Tegasnya, sajeroning lanang ana wadon, sajeroning wadon ana lanang, yaitu manusia yang sudah menemukan jodohnya dari dalam dirinya sendiri. Pandu merupakan seorang pemanah yang mahir. Ia memimpin tentara Dhritarashtra dan juga memerintah kerajaan untuknya. Pandu menaklukkan wilayah Dasarnak Kasi, Anga, Wanga, Kalinga, Magadha, dan lain-lain. Saat berburu di hutan, tanpa sengaja Pandu memanah seorang resi yang sedang bersenggama dengan istrinya. Atas perbuatan tersebut, sang resi mengutuk Pandu agar kelak ia meninggal saat bersenggama dengan istrinya. Sejak saat itu apabila nanti Pandu bersenggama dengan istrinya ia akan mati. Dalam suatu sayembara, Prabu Pandu berhasil memenangkan sayembara untuk mendapatkan Kunti putri dari Prabu Kuntiboja. Prabu Salya dari kerajaan Madra yang terlambat datang menantang Pandu untuk mendapatkan Dewi Kunti dengan taruhannya adalah Dewi Madri adiknya. Salya dan Pandu kemudian bertanding dan Pandu menang sehingga juga mendapatkan Madri sebagai istri kedua. Madri dinikahkan dengan Pandu untuk mempererat hubungan antara Hastinapura dengan kerajaan Madra. Pandu menanggung kutukan bahwa ia akan meninggal apabila bersenggama, maka ia tidak bisa memiliki keturunan. Akhirnya Pandu dan istrinya mengembara di hutan sebagai pertapa dan meninggalkan Hastinapura. Di sana, Kunti mengeluarkan mantra rahasianya untuk memanggil para dewa. Ia menggunakan mantra tersebut 3 kali untuk memanggil Dewa Yama, Bayu, dan Indra. Dari ketiga dewa tersebut ia memperoleh 3 putra, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kunti juga memberikan kesempatan bagi Madri untuk memanggil dewa. Madri memanggil Dewa Aswin, dan mendapatkan putra kembar bernama Nakula dan Sadewa. 15 tahun setelah ia hidup membujang, ketika Kunti dan putra-putranya berada jauh, tergodalah Pandu dan mencoba untuk bersenggama dengan Madri. Atas tindakan tersebut, Pandu wafat sesuai dengan kutukan yang diucapkan oleh resi yang pernah dibunuhnya. Baik Kunti maupun Madri bersedih dan hendak melakukan satya, namun Madri menyatakan bahwa ia yang menyebabkan kematian, maka biarkan ia yang melakukan satya dan menitipkan putra kembarnya, Nakula dan Sadewa, agar dirawat oleh Kunti sementara ia membakar dirinya sendiri untuk menyusul suaminya ke alam baka. Pandu versi Jawa. Dalam pewayangan, tokoh Pandu, bahasa Jawa Pandu, merupakan putra kandung Byasa yang menikahi Ambalika, janda Wicitrawirya. Bahkan, Byasa dikisahkan mewarisi tahta Hastinapura sebagai raja sementara sampai Pandu dewasa. Pandu digambarkan berwajah tampan namun memiliki cacat di bagian leher, sebagai akibat karena ibunya memalingkan muka saat pertama kali menjumpai Byasa. Para dalang mengembangkan kisah masa muda Pandu yang hanya tertulis singkat dalam Mahabharata. Misalnya, Pandu dikisahkan selalu terlibat aktif dalam membantu perkawinan para sepupunya di Mathura. Pandu pernah diminta para dewa untuk menumpas musuh kahyangan bernama Prabu Nagapaya, raja raksasa yang bisa menjelma menjadi naga dari negeri Goa Barong. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Pandu mendapat hadiah berupa pusaka minyak tala. Pandu kemudian menikah dengan Kunti setelah berhasil memenangkan sayembara di negeri Mathura.
Ia bahkan mendapatkan hadiah tambahan, yaitu Puteri Madri, setelah berhasil mengalahkan Salya, kakak sang puteri. Di tengah jalan ia juga berhasil mendapatkan satu puteri lagi bernama Gandari dari negeri Plasa Jenar, setelah mengalahkan kakaknya yang bernama Prabu Gendara. Putri yang terakhir ini kemudian diserahkan kepada Dretarastra, kakak Pandu. Pandu naik tahta di Hastina menggantikan biasa dengan bergelar Prabu Pandu Dewanata, atau Prabu Gandawakstra. Ia memerintah didampingi Gandamana, Pangeran Pancala sebagai patih. Tokoh Gandamana ini kemudian disingkirkan oleh Sangkuni, adik Gandari secara licik. Dari kedua istrinya, Pandu mendapatkan 5 orang putra yang disebut Pandawa. Berbeda dengan kitab Mahabharata versi India, kelimanya benar-benar putra kandung Pandu, dan bukan hasil pemberian dewa. Para dewa hanya dikisahkan membantu kelahiran mereka. Misalnya, Batara Dharma membantu kelahiran Yudhistira, dan Batara Bayu membantu kelahiran Bima. Kelima putra Pandu semuanya lahir di Hastina, bukan di hutan sebagaimana yang dikisahkan dalam Mahabharata India. Kematian Pandu dalam pewayangan bukan karena bersenggama dengan Madri, melainkan karena berperang melawan Prabu Tremboko, muridnya sendiri. Dikisahkan bahwa Madri mengidam ingin bertamasya naik lembu Nandini, wahana Batara Guru. Pandu pun naik ke kahyangan mengajukan permohonan istrinya. Sebagai syarat, ia rela berumur pendek dan masuk neraka. Batara Guru mengabulkan permohonan itu. Pandu dan Madri pun bertamasya di atas punggung lembu Nandini. Setelah puas, mereka mengembalikan lembu itu kepada Batara Guru. Beberapa bulan kemudian, Madri melahirkan bayi kembar bernama Nakula dan Sadewa. Sesuai kesanggupannya, Pandu pun berusia pendek. Akibat adu domba dari Sangkuni, Pandu pun terlibat dalam perang melawan muridnya sendiri, yaitu seorang raja raksasa dari negeri Pringgadani bernama Prabu Tremboko. Perang ini dikenal dengan nama Pamoksa. Dalam perang itu, Tremboko gugur terkena anak panah Pandu, namun ia sempat melukai pahlawannya itu menggunakan keris bernama Kiai Kalanadah. Akibat luka di paha tersebut, Pandu jatuh sakit. Ia akhirnya meninggal dunia setelah menurunkan wasiat agar Hastinapura untuk sementara diperintah oleh Dretarastra sampai kelak Pandawa dewasa. Antara putra-putri Pandu dan Tremboko kelak terjadi perkawinan, yaitu Bima dengan Hidimbi, yang melahirkan Gatotkaca, seorang kesatria berdarah campuran, manusia dan raksasa. Istilah Pamoksa seputar kematian Pandu versi Jawa berbeda dengan istilah moksa dalam agama Hindu. Dalam Pamoksa, Pandu meninggal dunia musnah bersama seluruh raganya. Jiwanya kemudian masuk neraka sesuai perjanjian. Atas perjuangan putra keduanya, yaitu Bima beberapa tahun kemudian, Pandu akhirnya mendapatkan tempat di sorga. Versi lain yang lebih dramatis mengisahkan Pandu tetap memilih hidup di neraka bersama Madri sesuai janjinya kepada dewa. Baginya, tidak menjadi masalah meskipun ia tetap tinggal di neraka, asalkan ia dapat melihat keberhasilan putra-putranya di dunia. Perasaan bahagia melihat Dharma Bakti para Pandawa membuatnya merasa hidup di sorga. Widura versi India. Widura adalah adik tiri Pandu dan Dretarastra karena memiliki ayah yang sama, tetapi lain ibu. Diceritakan bahwa pada saat Ambalika diminta untuk menghadap Resi biasa untuk memperoleh keturunan, ia menolak karena merasa takut dengan raut wajah sang Resi yang sangat dahsyat. Demi memenuhi permintaan mertuanya, yaitu Satyawati, Ambalika mengirimkan seorang pelayan untuk menemui Resi biasa sendirian di dalam sebuah kamar. Pelayan tersebut melayani sang Resi dengan baik sehingga sang Resi berkata bahwa kelak anak yang akan dilahirkan dari rahim pelayan tersebut akan berperilaku mulia. Resi biasa juga berkata bahwa anak yang akan dilahirkan sang pelayan merupakan penjelmaan Dewa Dharma. Namun satu hal yang membuat Satawati kecewa yakni putra tersebut bukanlah keturunan menantunya, melainkan keturunan seorang pelayan. Saat Widura masih muda, ia belajar di bawah bimbingan Bisma bersama dengan kedua orang saudaranya. Menurut Mahabharata, ia paling bijaksana jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ia belajar menjadi menteri raja, sementara Pandu diangkat menjadi panglima perang, sedangkan Dretarastra dipilih sebagai putra mahkota. Karena Dretarastra buta, Pandu menggantikannya dan memerintah atas nama Dretarastra, sedangkan Widura menjadi penasihat raja dan menemani Dretarastra. Widura merupakan orang yang tanggap ketika timbul niat jahat di hati Dretarastra dan Duryodhana untuk menyingkirkan para Pandawa. Maka sebelum Pandawa berangkat ke Waranawata untuk berlibur, Widura memperingati Yudhistira agar berhati-hati terhadap para Korawa dan ayah mereka, yaitu Dretarastra. Saat keselamatan para Pandawa dan ibunya terancam di Waranawata, berkali-kali Widura mengirimkan pesuruh untuk membantu para Pandawa meloloskan diri dari setiap bencana yang menimpanya.
Dalam pertikaian antara Korawa dan Pandawa mengenai masalah Hastinapura, Widura telah berusaha untuk mendamaikannya, mengingat bahwa kedua belah pihak adalah satu keluarga dan saudara. Dalam usahanya mencari perdamaian ia menghubungi sesepuh-sesepuh Pandawa dan Korawa, antara lain Resi Bisma, Resi Drona, Prabu Dretarasta, Sri Kresna, Yudhistira dan Duryodhana serta menyatakan bahwa ialah yang menulis piagam penyerahan Hastinapura dari Resi biasa Abhiyasa kepada Prabu Dretarasta sebagai pemangku kerajaan setelah Prabu Pandudewanata mangkat. Ketika perang di Kuruksetra berkecamuk, Widura tetap tinggal di Hastinapura meskipun ia tidak memihak para Korawa. Widura versi Jawa. Widura sering pula disebut dengan nama Yamawidura. Ia berkedudukan sebagai Adipati Pagombakan, yaitu sebuah negeri kecil bawahan Hastina. Widura merupakan putra ketiga Abhiyasa yang lahir dari dayang bernama Datri. Abhiyasa kemudian diperintah ibunya, Durgandini, untuk berhubungan dengan Ambalika sekali lagi. Ambalika memerintahkan dayangnya yang bernama Datri supaya menyamar sebagai dirinya. Ternyata Datri juga ketakutan saat bertemu dengan Abhiyasa. Ia mencoba lari keluar kamar. Akibatnya, Datri pun melahirkan bayi berkaki pincang, yang diberi nama Widura. Widura menikah dengan Padmarini, putri Dipacandra dari Pagombakan, bawahan negeri Hastina. Widura kemudian menggantikan kedudukan Dipacandra sepeninggal mertuanya itu. Yang menjabat sebagai patih di Pagombakan adalah Jaya Semedi. Widura memiliki putra bernama Sanjaya yang menjadi juru penuntun Dretarastra. Sementara itu, dalam versi India, antara Widura dengan Sanjaya sama sekali tidak terdapat hubungan darah. Sepeninggal Pandu, kelima putranya yang disebut Pandawa tidak menetap di Istana Hastina, melainkan tinggal bersama Widura di Pagombakan. Widura berhasil mendidik kelima keponakannya itu menjadi manusia-manusia utama. Dalam dunia politik, Widura bermusuhan dengan Sangkuni, adik ipar Dretarastra yang berpangkat patih. Sangkuni sendiri menanamkan kebencian di hati para keponakannya, yaitu Korawa untuk membenci Pandawa sejak kecil. Ketika Pandawa hendak diserahi tahta Hastina warisan Pandu, mereka terlebih dulu dijebak oleh para Korawa dalam balai Sigala-gala yang dibakar. Namun, karena Widura membangun terowongan rahasia di bawah gedung tersebut, Pandawa dan ibunya, yaitu Kunti berhasil meloloskan diri dari maut. Widura berusia sangat panjang. Sementara itu putranya, yaitu Sanjaya gugur dalam perang Baratayuda melawan Karna. Widura meninggal dunia saat bertapa di dalam hutan, ketika Pandawa telah berhasil mendapatkan kembali kekuasaan atas negeri Hastina pasca tertumpasnya Korawa. Kunti versi India. Kunti merupakan putri Raja Kuntiboja dari Wangsa Uresni, ia adalah saudara dari Basudewa yang merupakan ayah dari Baladewa, Kresna dan Subadra. Ayah Kunti adalah Raja Surasena dari Wangsa Yadawa, dan saat bayi ia diberi nama Prita. Ia merupakan adik Basudewa, ayah Kresna. Kemudian ia diadopsi oleh Raja Kuntiboja yang tidak memiliki anak, dan semenjak itu ia diberi nama Kunti. Setelah Kunti menjadi putrinya, Raja Kuntiboja dianugerahi anak. Pada saat Kunti masih muda, ia menjamu dengan baik tamu ayahnya, yaitu seorang pendeta bernama Resi Durwasa. Atas jamuan itu, Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian bernama Aditya Hridaya, yaitu semacam mantra agar mampu memanggil dewa mana saja dan memberikannya anak tanpa perlu menjalani kehamilan. Ketika Kunti bertanya mengapa ia diberikan mantra itu, Resi tersebut menjawab bahwa itu akan diperlukannya kelak kemudian, karena tidak yakin seampuh apa mantra itu, maka Kunti mencoba menggunakan mantra Aditya Hridaya sambil memandang matahari terbit. Akibatnya, dewa penguasa matahari yaitu Surya muncul dan siap menganugerahi Kunti seorang putra. Kunti yang ketakutan menjawab bahwa dirinya hanya ingin mencoba keampuhan Aditya Hridaya saja. Ia menolak memiliki anak karena saat itu dirinya belum menikah. Surya menyatakan dengan tegas bahwa Aditya Hridaya bukanlah mainan. Surya kemudian bersabda, dan seketika itu pula Kunti mengandung. Namun berkat bantuan Dewa Matahari tersebut, dalam waktu singkat Kunti langsung melahirkan seorang putra. Surya lalu kembali ke kahyangan setelah memulihkan keperawanan Kunti versi Jawa. Guru Kunti bernama Resi Durwasa, sedangkan mantra yang diajarkannya bernama Aji Punta Wekasing Rasa Cipta Tunggal Tanpa Lawan. Dalam versi ini, yang membantu kelahiran karena bukan Batara Surya, melainkan Resi Durwasa sendiri. Dengan kesaktiannya, ia membantu Kunti melahirkan putra Surya itu melalui telinga sehingga keperawanannya tetap terjaga. Sementara versi India dengan menyebut Kunti melahirkan secara normal dengan bantuan Surya. Kunti tidak ingin memiliki putra semasih muda, maka ia memasukkan anak tersebut ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di Sungai Aswa.
Kemudian putra tersebut dipungut oleh seorang kusir di Keratin Hastinapura yang bernama Adirata, dan anak tersebut diberi nama Karna. Salya versi India. Salya adalah raja kerajaan Madra. Raja kerajaan Madra semula bernama Artayana, yang memiliki dua orang anak bernama Salya dan Madri. Setelah Artayana meninggal, Salya menggantikannya sebagai raja. Merujuk pada nama ayahnya, Salya dalam Mahabharata India sering pula disebut Artayani. Salya memiliki dua orang putra bernama Rukmarata dan Rukmanggada. Namun siapa nama istrinya atau ibu dari kedua anak tersebut tidak diketahui dengan jelas. Versi Bharatayuda Jawa, yaitu sebuah naskah berbahasa Jawa kuno menyebut nama istri Salya adalah Satyawati. Dari perkawinan itu kemudian lahir Rukmarata. Salya versi Jawa. Kisah perkawinan Salya dan Setyawati terdapat dalam versi pewayangan Jawa. Salya yang sewaktu muda bernama Narasoma pergi berkelana karena menolak dijodohkan oleh ayahnya. Di tengah jalan ia bertemu seorang Brahmana raksasa bernama Resi Bagaspati yang ingin menjadikannya sebagai menantu. Bagaspati mengaku memiliki putri cantik bernama Pujawati yang mimpi bertemu Narasoma dan jatuh hati kepadanya. Narasoma menolak lamaran Bagaspati karena yakin Pujawati pasti juga berparas raksasa, keduanya pun bertarung. Narasoma kalah dan dibawa Bagaspati ke tempat tinggalnya di pertapaan Argabelah. Sesampainya di Argabelah, Narasoma terkejut mengetahui bahwa Pujawati ternyata benar-benar cantik. Ia pun berubah pikiran dan bersedia menikahi putri Bagaspati tersebut. Narasoma yang sombong merasa jijik memiliki mertua seorang raksasa. Pujawati yang lugu menyampaikan hal itu kepada Bagaspati. Bagaspati menyuruh putrinya itu memilih antara ayah atau suami. Ternyata Pujawati memilih suami. Bagaspati bangga mendengarnya dan mengganti nama Pujawati menjadi Setyawati. Setyawati menyampaikan kepada Narasoma bahwa ayahnya siap mati daripada mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Bagaspati rela dibunuh asalkan Setyawati jangan sampai dimadu. Narasoma bersedia. Ia kemudian menusuk Bagaspati namun tidak mempan. Bagaspati sadar kalau memiliki ilmu kesaktian bernama Canda Birawa. Ia pun mewariskan ilmu tersebut kepada Narasoma terlebih dulu. Narasoma kemudian menusuk siku Bagaspati, yaitu tempat titik kelemahannya. Kali ini Bagaspati tewas seketika. Narasoma kemudian membawa Setyawati pulang ke Mandaraka. Mandrapati menyambut kedatangan Narasoma dan Setyawati dengan gembira. Namun ia berubah menjadi sedih begitu mendengar kematian Bagaspati yang ternyata merupakan sahabat baiknya. Mandrapati pun marah dan mengusir Narasoma pergi dari istana. Madrim yang masih rindu segera menyusul kepergian kakaknya itu. Narasoma dan Madrim tiba di kerajaan Mandura di mana sedang diadakan sayembara untuk mendapatkan putri negeri tersebut yang bernama Kunti. Dengan mengerahkan Canda Birawa, Salya berhasil mengalahkan semua pelamar dan memenangkan Kunti. Pandu pangeran dari Hastina datang terlambat dan memutuskan untuk pulang. Narasoma mencegah dan menantangnya. Namun Pandu tidak mau melayani tantangan itu karena Narasoma sudah ditetapkan sebagai pemenang. Narasoma yang sombong terus memaksa, bahkan menyerahkan Kunti dan Madrim sekaligus jika Pandu mampu mengalahkan dirinya. Pandu terpaksa melayani tantangan Narasoma. Narasoma pun mengerahkan ilmu Canda Birawa. Dari jarinya muncul raksasa kerdil tapi ganas, yang jika dilukai jumlahnya justru bertambah banyak. Pandu sempat terdesak. Atas nasihat pembantunya yang bernama Semar, ia pun mengheningkan cipta menyerahkan diri kepada Tuhan. Anehnya, dengan cara tersebut Canda Birawa justru lumpuh dengan sendirinya, Narasoma menyerah kalah. Tujuannya ikut sayembara bukan karena menginginkan Kunti, namun hanya sekadar untuk mencoba keampuhan Canda Birawa saja. Sesuai perjanjian, Kunti dan Madrim pun diserahkan kepada Pandu. Narasoma kemudian kembali ke Mandaraka dan dikejutkan oleh kematian ayahnya yang serba mendadak. Konon, Mandrapati sangat sedih atas kematian Bagaspati yang tewas dibunuh Narasoma. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik dan memutuskan untuk bunuh diri menyusul sahabatnya itu. Narasoma kemudian menggantikan kedudukan Mandrapati sebagai raja, bergelar Salya. Pemerintahannya didampingi Tuhayata sebagai patih, meskipun sudah menjadi raja, Salya tetap bersifat sombong. Ia langsung menerima lamaran Duryudana Raja Hastina yang merupakan raja terkaya di dunia saat itu untuk menikahi Erawati, putri sulungnya. Namun, Erawati kemudian hilang diculik orang. Erawati berhasil diselamatkan oleh Baladewa yang saat itu menyamar sebagai pendeta muda. Menurut perjanjian, seharusnya Erawati diserahkan kepada Baladewa. Namun hal itu ditunda-tunda karena Salya lebih suka memiliki menantu seorang raja. Baru setelah ia tahu kalau Baladewa ternyata raja kerajaan Mandura, Erawati pun diserahkan kepadanya.
Salya kembali menerima lamaran Duryudana untuk Surtikanti. Namun putri keduanya itu diculik dan dinikahi karena Duryudana merelakannya karena banyak berjasa kepadanya. Ia kemudian menikahi putri Salya yang lain, yaitu Banowati. Sakuni atau Sangkuni versi India. Sakuni atau Sangkuni adalah kakak dari Gandari sehingga merupakan paman para Korawa dari pihak ibu. Mereka berasal dari kerajaan Gandhara. Ayah Sakuni bernama Suwala. Pada suatu hari adik perempuannya Gandari dilamar untuk dijadikan sebagai istri Dhritarashtra, seorang pangeran dari Hastinapura yang menderita tunanetra. Sangkuni marah atas keputusan ayahnya yang menerima lamaran tersebut. Menurutnya, Gandari seharusnya menjadi istri Pandu, adik Dhritarashtra. Namun karena semuanya sudah terjadi, ia pun mengikuti Gandari yang selanjutnya menetap di istana Hastinapura. Sakuni dikatakan sebagai reinkarnasi dari Dwapara sedangkan Duryodana reinkarnasi dari Kali, yaitu dewa yang bertugas menciptakan kekacauan di muka bumi. Sangkuni versi Jawa. Dalam pewayangan, terutama di Jawa, Sangkuni bukan kakak dari Gandari, melainkan adiknya. Sementara itu Gandhara versi pewayangan bukan nama sebuah kerajaan, melainkan nama kakak tertua mereka. Pada mulanya Raja Kerajaan Plasajenar bernama Suwala. Setelah meninggal ia digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Gandhara. Pada suatu hari Gandhara ditemani kedua adiknya, yaitu Gandari dan Suman, berangkat menuju kerajaan Mandura untuk mengikuti sayembara memperebutkan Kunti, putri negeri tersebut. Di tengah jalan, rombongan Gandhara berpapasan dengan Pandu yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kerajaan Hastina setelah memenangkan sayembara Kunti. Pertempuran pun terjadi. Gandhara akhirnya tewas di tangan Pandu. Pandu kemudian membawa serta Gandari dan Suman menuju Hastina. Sesampainya di Hastina, Gandari diminta oleh kakak Pandu yang bernama Dhritarashtra untuk dijadikan istri. Gandari sangat marah karena ia sebenarnya ingin menjadi istri Pandu. Suman pun berjanji akan selalu membantu kakaknya itu melampiaskan sakit hatinya. Ia bertekad akan menciptakan permusuhan di antara para Korawa, anak-anak Dhritarashtra, melawan para Pandawa, anak-anak Pandu. Pada suatu hari Suman berhasil mengadu domba antara Pandu dengan muridnya yang berwujud raja raksasa bernama Tremboko. Maka terciptalah ketegangan di antara kerajaan Hastina dan kerajaan Pringgadani. Pandu pun mengirim Gandamana sebagai duta perdamaian. Gandamana adalah pangeran dari kerajaan Pancala yang memilih mengabdi sebagai patih di kerajaan Hastina pada masa pemerintahan Pandu. Suman yang sangat berambisi merebut jabatan patih menggunakan cara-cara licik untuk menyingkirkan Gandamana. Di tengah jalan, Suman menjebak Gandamana sehingga jatuh ke dalam perangkapnya. Suman kemudian kembali ke Hastina untuk melapor kepada Pandu bahwa Gandamana telah berkhianat dan memihak musuh. Pandu yang saat itu sedang labil segera memutuskan untuk mengangkat Suman sebagai patih baru. Tiba-tiba Gandamana yang ternyata masih hidup muncul dan menyeret Suman. Suman dihajar habis-habisan sehingga wujudnya yang tampan berubah menjadi jelek. Sejak saat itu, Suman pun terkenal dengan sebutan Sangkuni, berasal dari kata Saka dan Uni, yang bermakna, dari ucapan. Artinya, ia menderita cacat buruk rupa adalah karena hasil ucapannya sendiri. Setelah Pandu meninggal dunia, pusakanya yang bernama minyak tala dititipkan kepada Dhritarashtra supaya kelak diserahkan kepada para Pandawa jika kelak mereka dewasa. Minyak tala sendiri merupakan pusaka pemberian Dewata sebagai hadiah karena Pandu pernah menumpas musuh kahyangan bernama Nagapaya. Beberapa tahun kemudian, terjadi perebutan antara para Pandawa melawan para Korawa yang ternyata juga menginginkan minyak tala. Dhritarashtra memutuskan untuk melemparkan minyak tersebut beserta wadahnya yang berupa cupu sejauh-jauhnya. Pandawa dan Korawa segera berpencar untuk bersiap menangkapnya, namun, Sangkuni dengan licik lebih dahulu menyenggol tangan Dhritarashtra ketika hendak melemparkan benda tersebut. Akibatnya, sebagian minyak tala pun tumpah. Sangkuni segera membuka semua pakaian dan bergulingan di lantai untuk membasahi seluruh kulitnya dengan minyak tersebut. Sementara itu, cupu beserta sisa minyak tala jatuh tercebur ke dalam sebuah sumur tua. Para Pandawa dan Korawa tidak mampu mengambilnya. Tiba-tiba muncul seorang pendeta dekil bernama Drona yang berhasil mengambil cupu tersebut dengan mudah. Tertarik melihat kesaktiannya, para Korawa dan Pandawa pun berguru kepada pendeta tersebut. Sangkuni yang telah bermandikan minyak tala sejak saat itu mendapati seluruh kulitnya kebal terhadap segala jenis senjata. Meskipun ilmu bela dirinya rendah, namun tidak ada satu pun senjata yang mampu menembus kulitnya.